setiap akal diri manusia mesti mengajak untuk beriman terhadap selain Allah. Jasad ini manusia dibekali oleh Allah lewat sebuah akal untuk beriman terhadap selain Allah. Sehingga muncullah akan kepercayaannya satu akal bahwasanya yang berperan adalah selain Allah. Hal ini semata-mata untuk melakukan satu proses di mana seseorang sebelum beriman itu mengalami satu kemusyrikan. Sebelum kembali terhadap iman yang benar, akal ataupun ruh ini ngalami satu proses kekufuran. Ini juga berlaku terhadap siapapun, mulai baginda Adam alaihissalam sampai yaumil qiyamah. Besok itu seperti itu. Hal ini ada kaitannya dengan sabda Allah dalam satu ayat, wa qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atau satu pengujian Allah terhadap setiap diri ruh terkait dawuh Allah, betulkah aku Tuhanmu? Ruh semuanya menjawab, ya panjenengan Tuhanku, dan aku tidak akan mencintai, memuja, memuji, menyembah kecuali terhadapmu. Bapak Ibu, jangan Anda merasa bersalah tatkala Anda sudah sampai pada ahad ketika kekufuran terjadi pada diri Anda. Hal itu semata-mata adalah satu proses ruh atau akal itu kembali kepada Allah. Ingat dalam satu kaidah syariah mengatakan bila mana manusia itu yang menguasai akalnya, maka lebih baik daripada malaikat. Dan apabila manusia itu hatinya terkuasai oleh nafsunya, maka mereka itu lebih jahat daripada hayawan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua itu mengandung satu pelajaran terhadap kita. Oleh karena kita tidak memperhatikan atas semua ajaran dan seruan baginda Rasul di dalam dinul haq, maka manusia itu terjebak mayoritas di dalam kepentingan atau gubangan atau penjara atau perbudakan hawa nafsu. Inilah faktanya, kita sebagai manusia sebelum kita mengalami satu zona fitrah atau zona
kembali pada Allah, keimanan yang benar, kita juga mengalami satu zona di mana hati ini, roh ini, akal ini jelas mempersekutukan sesuatu terhadap Allah. Padahal Allah sudah jelas-jelas memberikan satu penegasan di dalam surah Al-Isra, ya. Mungkin saged dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 111, ayat yang terakhir. Allah mengatakan wa qulil ham Muhammad, katakan terhadap umatmu. Ini pelajaran kalau Rasulullah itu diperintah Allah untuk mengajarkan dinul haq. Wa qulil hamdulillah, katakan Muhammad, segala puja dan puji itu hanya ditujukan hanya terhadap Allah. Yang Allah itu alladzi hidup, yang ada pada dirimu. Dan Allah itu lam yattakhid waladan, Allah itu tidak memiliki anak. Artinya Allah itu tidak bersekutu, atau Allah itu tidak ada yang jejeri dalam hatimu. Tatkala hatimu beriman terhadap selain Allah, berarti Anda telah menuduh Allah itu duweni anak, punya anak, atau berserikat. Contoh, saya beriman bahwasanya adanya malaikat. Lah iki amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri khairihi wa syarrihi minallah. Dalam syariat mengajarkan kita harus beriman pada Allah. Lah ngoten nggih. Iman itu percaya. Kedua, iman terhadap malaikat. Ketiga, iman pada kitab-kitab Allah. Keempat, rasul-rasul Allah. Kelima adalah hari akhir. Keenam adalah qada dan qadar. Baik dan jelek itu datangnya dari Allah. Loh, berarti iman kita itu 6. Wis, udah jangan persoalkan. Ini kalau konteksnya itu dari sisi syariat, akal membimbing dan menegaskan beriman terhadap selain Allah, iku wis penggaweane. Tinggal pertanyaannya, hatimu terseret atau tidak? Hatimu terseret beriman terhadap selain Allah atau tidak? Ini sih kontroversi loh ya. Kontroversi terhadap ahli kitab yang belum mengenal dinul haq, pasti kontroversi. Tidak mau kalau tidak beriman terhadap malaikat, terhadap utusannya, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Akal gitu loh. Kayak ngene iki sinten sing percaya sing mlayu Gusti Allah? Ora enek, paling cah cilik kuwi lah, ngoten nggih. Ora kira. Lu akal itu dibekali hukum syariat untuk beriman bahwasanya yang lari itu anak kecil. Oke lah, itu kekufuran kita. Kekufuran kita. Kita malam ini bab iman.
Iman kalau sudah ihsan itu bukan yang lari anak kecil, bukan. Kalau iman kita belum ihsan, otomatis ya harus mengatakan itu anak kecil. Bantahannya kita yang ada di syariat gini, Masya Allah iku ya cilik ngono. Nah iya, ini karena kita tidak paham. Kita yang ada di nurul iman, kita yang ada di iman masih katanya, masih di akal, akal ini masih terprovokasi oleh nafsu, maka tetap mengatakan yang lari itu anak kecil. Mungkin dia juga mengatakan, kalau ahli syuhud mengatakan itu Allah, mungkin sampai dihina atau dicaci, kira-kira kamu mulai kapan gilanya itu? Mesti seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lewat surat Al-Isra ayat 111, ayat yang terakhir, Rasulullah itu disuruh Allah mempelajarkan atau mengajari terhadap kita sebagai umatnya, dan beliau menegaskan bahwasanya puja dan puji itu hanya milik Allah. Berarti iman yang tegas itu di situ. Iman yang tidak menjejerkan Allah, menjejerkan sesuatu dengan Allah. Menjejerkan itu apa? Menyamakan ya, mendirikan apa? Mendampingi ya. Lam yattakhid waladan, Allah pun juga tidak memiliki anak, tidak beranak. Maksudnya tidak ada seseorang yang diperintah Allah untuk melakukan pekerjaan Allah, enggak ada. Iki dari sisi ketauhidannya loh. Kalau dari sisi syariatnya beda. Walam yakul lahu syarikun, dan bagi alladzi hidup itu tidak ada yang tidak berserikat terhadap apapun. Berarti tidak kongsi, gitu loh Pak ya. Allah tidak pernah menyuruh terhadap siapapun. Allah tidak butuh pertolongan dari siapapun dan apapun. Iki ayat iki bingung, nek digenahno ning tengah-tengah nurul iman niku bingung Pak. Lha iku malaikat njabut nyawa sebab dikengken Allah. Lah ngono nggih. Lah iku Nabi Muhammad sebab diutus Allah nyampe nang ngoten nggih. Wis. Nek ra ngerti tatanan tauhid nggih bingung. Penempatan iku enggak tahu, akhir dicampur aduk, ya akhirnya bingung. Walam yakul lahu waliyun, dan bagi dia hidup gak butuh penolong, gak butuh nolong sangka apa dari apa, minat dzulli, dari penghinaan, kelemahan, keasyoran, enggak butuh. Wakabbirhu, dan serulah, dan gungno sira kabeh, dan gungnohu ing hidup, takbiron kelawan ngegung-ngegungno sak temene ngegungno. Lah iki siduk engkas sebentar lagi kita takbiran lah ngono ah. Iku ngegungno Allah. Apa dengan bacaan takbir niku Allahu Akbar, Allah iku sarengate. Cuman ojo diwaca tok, resapono, lakokno cara atimu karepe piye. Ngoten. Mestinya seperti itu. Wis, Bapak Ibu, mengapa kita mengalami satu proses zona kotor, dikatakan kotor, ati iku mengimani selain Allah juga.
Karena jawabannya akal kita telah dicuci oleh nafsu supaya beriman akal percaya terhadap selain Allah dalam hal apapun. Setelah itu akal masuk di dalam jagate ati, doktrin terhadap roh panjenengan supaya beriman terhadap selain Allah. Udah, iki proses di mana seseorang sebelum beriman dengan benar dia kufur dulu. Berarti kita semua mantan orang-orang kafir. Kan dia ngomong kafir yang geliani. Sekali lagi kita adalah mantan orang-orang kafir. Roh ini maksudku duduk jasad, ngaten lho niki. Sehingga di situ disebutkan iman itu ada yang dikatakan nurul iman, ya, tentang iman. Pertama disebut nurul iman. Cahayanya iman. Si cahayanya tok. Mengapa hati itu beriman bahwasanya selain Allah itu harus kita imani sebagai rukun iman? Karena kita diberikan satu keterangan seruan, ya. Di dalam Islam itu rukunnya termasuk di dalam orang-orang Islam itu rukun iman itu salah satunya juga ada beriman selain Allah. Wis hukum syariat gini ku bulet di situ. Kita dipaksa untuk beriman terhadap selain Allah. Dan itu kita terima. Karena apa? Karena proses jasad, saya katakan lewat akal ini memang harus beriman terhadap selain Allah juga. Akhirnya muncullah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri dan seterusnya. Contoh di depan kita tadi, harus percaya kalau yang lari anak kecil. Ini laksana akal ini masih kotor, Bu. Lebih-lebih hati kita juga masih kotor. Dikatakan kotor, keimanan hati kita, keimanan ruh ini masih bisa dipengaruhi oleh sesuatu selain Allah. Yang jadi biang keroknya memang Pak Bu, ya nafsu pada diri Anda yang mendoktrin terhadap akal, kemudian juga terhadap ruh. Tapi ku ya kudu ngerti nafsu iku ya sing ngongkon Gusti. Loh, boleh ana nafsu bulian ya wan. Loh akhirnya iman gak apa-apa ini proses Anda. Proses kita untuk menuju iman yang benar. Makanya saya katakan nurul iman itu iman yang kita masih katanya. Wis naik satu tingkat ajaran dinul haq. Udah, ini mendoktrin terhadap kita bahwasanya selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak boleh kita imani tentang adanya, tentang lain-lainnya. Akhirnya di situ menemukan satu kalimat proses, iya, muncul iman nang nafsu, iku sebab dikongkon Allah. Proses. Muncul malaikat jabut nyawa, iku diperintah Allah. Manakala makhluk itu tidak diperintah
maka di situ tidak akan bisa melaksanakan. Jadi kalimat makhluk itu masih muncul, tapi Allah juga diunculke, itu proses kita. Lah di situ nanti kita harus memuntahkan, mengeluarkan, meniadakan makhluk-makhluk yang katanya diperintah Allah itu harus kita keluarkan. Ini manakala kita itu sudah bergegas untuk menuju ke Ahad. Jadi selain daripada Allah itu harus apa? Harus muntah, harus hilang, harus fana, harus tiada, harus mati. Loh di sini Pak, itu sudah harga mati. Aku tidak akan menerimamu untuk menghadap terhadapku untuk bertemu manakala selain dariku masih ada di dalam hatimu. Di situ itu Allah sudah mengatakan hal yang seperti itu. Saya tidak akan menerima cintamu terhadapku tatkala masih ada cinta hatimu selain aku. Udah jelas. Gambaran nurul iman, iman yang masih katanya belum membuktikan, itu kita masih ada iman selain Allah. Hal ini jikalau tidak panjenengan teruskan di dalam ajaran dinul haq, pasti hati tidak akan bisa menerobos adanya malaikat atau makhluk bisa seperti itu karena Allahnya nggak bisa, tidak bisa Bu. Tetap hatimu beriman hanya malaikat itu yang menyabut nyawa. Wis gak diikutkan Allahnya, nggak diikutkan. Hati sudah nggak bisa untuk menerobos ke Allahnya, nggak bisa. Kalau imannya itu masih di nurul iman. Nah, jadi gambarannya nurul iman itu iman sik katanya. Tetapi kalau Anda sudah naik ke pelajaran hakikat, maka Allah kok sertakan. Cuman masih ada dua. Ini belum selesai. Ini proses kita di dalam tahalli menuju tajalli. Bapak Ibu, terus bagaimana supaya iman ini betul-betul ihsan yang dikatakan hakul iman? Oke lah Bapak, kita mau tidak mau harus masuk di dalam mengikuti keterangan di dalam hakul iman, masuk di dalam dinut tauhid, harus masuk. Kalau sudah dapat hidayah Allah lewat ilmu-ilmu yang disampaikan terhadap kita, akhir difahamkan. Penemu pemahaman pertama ngeten Pak, iya malaikat jabut iku nek gak dikongkon Allah ya ora iso. Iya Muhammad nyampe no dinul haq nek gak disuruh Allah ya nggak bisa. Jadi ada rasa sambung yang genting terhadap Allah. Genting itu apa? Mau putus sih loh. Ada tali yang genting yang mau putus atau rantas pada Allah, ada. Nek nurul iman nggak ada sama sekali. Nek hakul iman ketika proses menerima hidayah di dalam dinul haq, akhirnya ada sambungan tapi sing genting. Lah, kegentingan ini bahasa Indonesia genting apa? Kekritisan ini iman yang kritis ya, yang mau putus lagi ini, ayo harus kita bangun. Dengan cara apa? Fal ya'mal amalan soleh. Kita harus menekan dengan laku uzlah atau zuhud. Lah, di dalam
hikmah melakukan zuhud atau khalwat uzlah inilah Bapak Ibu untuk mewutuhkan tali tadi. Apa mewutuhkan? Memenuhkan. Iya, penuh nih lho. Aduh. Mempenuhkan tali ini yang asalnya agak rantas akhirnya menjadi wutuh atau penuh kuat. Lah, ketika saat proses sampan Kaligula sudah sampai pada akad, disinilah Bapak iman yang ihsan itu yang disebut hakul iman atau ya hakul iman. Iman yang sudah membuktikan bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah. Hal ini akan terjadi tatkala panjenengan semua itu tidak harus makrifat ilmu aja, akan tetapi juga makrifat laku dan laku sampai istiqomah. Istiqomah itu nanti menentukan makom kita anong di fana apa di kamil atau di bakok. Ilmu dan amal yang akan menggiring hati panjenengan Kaligula untuk bisa ke sampai hakul iman, iman yang ihsan, iman yang sudah membuktikan jenengan sudah bertemu Allah. Ada yang mengatakan sampai kapanpun manusia makhluk tidak bisa bertemu Allah. Iki nek paham gak popo. Enggak ada ceritanya yang bisa bertemu Allah. Iki nek paham gak popo. Nek pahami iku mang tentang ngapunten tidak sampai ke makrifat Allah, iku keliru. Sebab Allah sudah menegaskan barang siapa ingin bertemu Allah Tuhannya, pertama syaratnya mek luru, siji amalan soleh, luru gak oleh menyekutukan. Wis. Iman yang sudah hakul iman, iman yang sudah ihsan Pak Bu, roh ini tidak akan pernah meyakini bahwasanya yang mencabut roh itu malaikat Izra. Wis, tanteni ada pertentangan iki engko. Rapopo, engko tak tegasno. Muncul malaikat iku makhluk karena interaksi dengan jasad. Rapopo. Kuwi munculno malaikat sebatas interaksi jasad. Lah, kalau roh ini sudah imannya ihsan, maka akali dilokne ambek roh, Pak. Oleh ngilokne ngene, Kal, ojo gampang awakmu kenek bujuk rayuane nafsu. Jadi roh ini akan mengikuti akal ini akan mengikuti roh. Tadinya akal mengikuti nafsu. Saiki enggak beda. Akal mengikuti roh. Ini manakala roh Anda ini sudah betul-betul duduk di hakul iman. Hakul iman iku iman yang sudah ihsan. Kan ngenten, Mbak. Cara tahapan Islam, iman, nah ngeten ta? Terus kemudian ihsan. Rasulullah ketika saat muhadasah terhadap para sahabat, cara kene jagongan tausiah ngeten iki. Ujug-ujug malaikat Jibril teka. Seret mendo-mendo menungso. Takok ya Muhammad ma huwa al-Islam wal iman wal ihsan. Iku tanya, dijawab ambek Kanjeng Nabi, Islam itu adalah seseorang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat. Lah iman
Iku yang disebut iman. Apa sih iman itu? Orang yang percaya hanya Allah yang memberikan atau yang berperan atas segala hal. Dah, iki sih tanda tanya. Hanya Allah yang berperan di dalam segala hal. Tapi iman itu tatkala disebut nurul iman, maka pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada dan lain sebagainya. Tapi kalau iman iki mau sudah dikembangno menjadi hakul iman, maka iman di situ menjadi ihsan. Apa ihsan iku? Dijawab ambek Rasulullah. Iman yang ihsan itu Anda sudah makrifat Allah. Tatkala kau tidak bisa melihat Allah, maka kau akan merasa bahwasanya Allah selalu melihatmu. Lah, yang menarik di sini adalah yang kedua. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka kau akan merasa bahwasanya Allah selalu melihatmu. Jadi ada rasa dalam hati bahwasanya Allah selalu melihatmu. Mengapa di dalam tubuh umat Islam tentang keihsanan itu gak dibahas? Kuwi apa wedi dilekno wong gendeng? Apa wedi dilekno wong sampel? Apa takut dengan hinaan masyarakat? Apa takut kehilangan pujaan? Apa takut kamu itu dengan Masya Allah? Kadang-kadang kula nggih nek nganggur-nganggur ngene iki lho. Lah iya ya. Apa ya? Wong sing paham tentang agama kok sik gak mau aja membahas di tengah masyarakat tentang keihsanan ini. Padahal jelas-jelas ikut tahapan yang harus umat Islam raih keihsanan satu iman itu. Harus. Mengapa ya kok gak dianu? Kadang-kadang mikir ngono. Akhirnya inilah sebagai alasan mengapa kita sebagai umat hati ini selalu jadi budaknya hawa nafsu. Pertama, kedua, inilah akibatnya kita sebagai umat itu selalu berselisih. Berselisih pandang, berselisih iman. Akhirnya terjadilah khilaf di tengah-tengah umat Islam sampai Rasulullah mengatakan 73 golongan. Wis gak didik rek 73 iku rek. Satu yang diterima Allah dalam arti dalam rahmatnya, 72 yang di dalam penyesatan hawa nafsu. Ya wis, sampai ngen-ngen dhewe endi sing sitok iku. Kalau boleh saya katakan yang belum mencapai ihsan. Sebab seseorang hati rohnya itu bila mana sudah mencapai iman keihsanannya, nggak akan mungkin gampang maidu orang, nggak mungkin gampang menyalahkan orang atau pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu tidak sama dengan dirinya. Mungkin dia hanya meluruskan satu sisi, tidak akan pernah menyalahkan karena dia takut membawa hukum. Tatkala aku menyalahkan orang lain, sama halnya aku menyalahkan pendapat Allah. Gak setuju ambek pendapat Allah. Itu yang beliau khawatirkan di situ, Bapak Ibu. Wis.
kalau panjenengan sudah melaksanakan beat dan sudah melakukan uzlah, ruhmu dilarang untuk beriman percaya selain Allah itu bisa mendatangkan sesuatu. Dilarang rohmu itu beriman selain hidup itu berperan, dilarang. Sekalipun cara syariate akal panjenengan itu masih terprovokasi terhadap nafsu lewat hukum syariat yang mengatakan bahwasanya yang mencabut nyawa itu malaikat Israel, silahkan, tapi rohmu jangan ikut campur terhadap apa yang diimani